Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, at the moment kita lagi bersama The Boys dan kita hanya wanna have a conversation tentang in general kayak ya biasa lah ya kenakalan remaja. Bisa saya mulai dulu topiknya ya? Boleh. In general saja, gaya hidup apa yang menurutnya kau rasa bisa membuat society lebih bagus? Gaya hidup. Karena kan ini ya kita semua masih muda toh. Betul. Dan kan masa muda itu paling impact-nya paling besar di negara. Iya. Anak muda. Oke, menurut itu bagaimana caranya kita bisa? Kenalan dulu. Oh iya. Kenapa? Perkenalkan, nama saya Delberto, saya ownernya Gobiliar Sundara. Semoga lancar jaya dan win perspektif di podcast semua lancar ya toh. Cocok. Hidup Gobiliar. Gobiliar. Jadi bagaimana caranya kita bisa in general kita bisa punya society yang jauh lebih baik. Yes, gaya hidupnya apa? Gaya hidup yang lebih baik. Yap. Menurutku satu, di saat kau punya Tuhan di situ jalan akan terbuka. Betul tidak? Amin. Oke, jadi gaya hidupnya apa? Cepat. Oke, jadi apa nih? Menurutku in general gaya hidup jangan boros. Jangan boros. Oke, let's say saya kasih pertanyaan dan kau bisa bilang ini bagus atau tidak. Oke. Let's say pertama makan yang banyak. Oke. Itu baik atau tidak? Depends. Kalau kau all you can eat itu bagus dong. Oh, oke. Oke. Let's say minum soda yang banyak. Itu bagus atau tidak? Menurutmu minum air berlebihan bagus atau tidak? Bagus supaya tidak dehidrasi. Ya, salah dong kan kau minum air terlalu banyak kan bung. Boleh orang lain juga jawab begitu. Boleh. Iya. Oh boleh. Boleh. Sehat atau tidak sehat itu pertanyaan. Tidak sehat, maksudnya. Gaya hidup. Oke, lanjut lagi ya. Kalau misalnya let's say vape, Di mana kok? Hey, itu sehat. Di mana? Don't touch vape. Don't touch. No smoking. No smoking. 15.08. Kalau misalnya langsung di minum alkohol, menurutnya kalian itu Ada tap. ada tapnya. Saya mau pinjam po. siapa mau jawab? Leon. Saya apa tadi sehat atau tidak sehat? Sebenarnya tidak sehat ya. tidak sehat. Ya udah. Ada yang mau jawab, ada yang mau nyenggang gitu, ada yang mau bilang. Apa tentang alkohol? Iya, apakah itu gaya hidup yang bisa membuat society itu bagus atau tidak? Saat kita meminum alkohol. Bisa. Oke, silakan. Kenapa bisa? Oke. Pertama-tama kita harus menyamakan dulu perspektifnya kita. Konteks minum alkohol sini tuh bukan secara daily, tapi hanya untuk merayakan beberapa kejadian. Betul. Yang mungkin kita merasa berharga atau baru kumpul sama teman-teman. Nah itu boleh minum sekali-kali, tidak apa-apa, untuk merayakan sesuatu Saya suka yang itu. nanti akan diingat. Saya suka. Terus kenapa masuk ke bisa mengembangkan society? Kita lihat sekarang di Indonesia. FNB nomor 1 itu siapa? Alkohol. Sudah bukan dong. Apa? Holy Wings. Holy Wings jual apa? Sabar. Nah, kita bisa lihat Holy Wings tuh dia ada jual alkohol, makanan, ada jual minuman. Dia menjadi F&B terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat dengan kita minum alkohol, itu tuh kita bisa ketemu orang baru, kita bisa dapat networking yang baru. Tapi memang jangan terlalu sering, untuk beberapa kejadian saja. Atau umpama kita merayakan sesuatu di kantor, dia yang minum-minum, boleh, begitu saja. Jadi kita sekali dia. Iya, jadi kita ada plus minusnya untuk minum alkohol. Ada yang Enggak bilang minusnya. nggak ada minusnya. Bahkan semua. Titi bilang nggak ada minusnya. Oke, itu di segi jiwa sama tubuh ya, saya bisa bilang ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita move ke spirit. Nah, kan kita ada terbaik tubuh jiwa roh. Nah, kalau secara spirit, perkembangan untuk menumbuhkan kita punya spiritual journey untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kira-kira alkohol ini membantu kita atau tidak membantu kita? Membantu, oke. Dego? Ada yang bilang juga tidak membantu, ada. Ya betul. Kalau saya sebenarnya lebih ke defensi ke apa? Contoh ada orang yang dia alkoholik sekali. Nah, contoh karena dia alkoholik sekali akhirnya hidupnya dari bagus dia jadi terpuruk.
Nah contoh dari dia terpuruk itu, dia bisa tiba-tiba dekat sama Tuhan supaya hidupnya jadi baik. Jadi sebenarnya itu semua perspektif itu banyak sekali. Ada kalau mau dilihat ada 100 sudut, 900 pandangan itu pasti ada. Jadi menurutku semua depends lagi dan menurutku tergantung sih. Iya, jadi alkohol itu kok bisa bilang itu sebagai alat untuk bisa kita jadi terpuruk Bisa. dan di mana Tuhan bisa munculkan Tuhan bisa dirinya masuk. saat kita. Betul. Itu bagus loh. Bagus Pak sekali. Tobi, Itu keren. Keren. mungkin saya ingin menambahkan Ya, beberapa silakan. pendapat. Tuh, dari tapi Mas Leon Tobi. deh tadi belum jawab. Saya sudah tuh awal-awal tuh. Oh, jawab lagi, yang jawab ini, lagi. bos. Jawab Oh, lagi. saya dia. Oh iya boleh. Nah, saya cuma menambahkan. Kalau yang tadi dia gue bilang dengan minum alkohol bisa jadi terpuruk, terus dari sana dia bisa dekat dengan Tuhan, itu ada betulnya. Karena dari pandanganku, ketika waktu kau menjadi punya hubungan sama Tuhan, itu kau harus melewati beberapa fase. Itulah fase dimana mungkin kau kehilangan arah, kau salah jalan, sehingga kau tahu yang kau lalui sekarang ini itu salah. Jadi kau mau kembali ke Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Tahu. Leon, Bagus itu. Next. Oke. Ini saya ada verse, bisa tidak saya kasih? Kan kalian semua Kristen tuh. Katolik. Katolik. Tapi sebenarnya Alkitabnya juga Budaya. sama tuh. Ya, same. Ini saya mau kasih ada Alkitab. Siapa tahu kalian mau kasih opini tuh, ada opini. Oke. Dia bilang begini. Galatia 5 ayat 19. Ayat Alkitab. Dia bilang, drunkenness is least among the acts of the flesh that can keep someone from inheriting the kingdom of God. Oke, yaudah, saya bilang bahasa Indonesia. Jadi mabok itu adalah satu list dari antara semua Dia tidak bilang mabok. drunkenness. Drunkenness. Oh, memang. Jadi Beneran. mabok, Beneran. drunkenness is list dari segala aksi dari kita punya daging yang bisa keep kita untuk inherit the kingdom of God, yaitu the heaven. Nah, ada mungkin kalian bilang ada yang nggak setuju sama ini ayat mungkin. Setuju. The Leon, list Leon. itu LAIST toh? Kenapa? LAIST. List kayak listed. apa kayak listed. Oh, gitu. listed. Ya, jadi itu adalah salah satu yang actually bisa menghambat kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Itu adalah salah satu. Nah, makanya ya Tuhan ngomong kalau tidak wise buat orang itu minum wine karena itu bisa menyebabkan drunk. Makanya dia bilang ini, Efesus 5:18, siapa tahu kalian juga ada opini itu. Do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the spirit. Jadi intinya jangan minum wine tapi malah kalian harus dipenuhkan dengan spirit. Gitu. Jadi di sini konteksnya Tuhan tidak melarang minum. Tidak melarang minum, tapi dia Melarang mabuk. mengadvise kita, Menyarankan kita untuk jangan kau minum minuman alkohol. Kalau itu ada pertanyaanku. Oke, silakan. Kita semua tahu kisah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di suatu pernikahan. Itu bagus itu. Kalau begitu, kalau dengan tadi kata-kata yang kau bilang, Tuhan mengadvise, berarti dia menyarankan untuk tidak minum sama sekali karena nanti akibatnya bisa mabuk. Betul tidak? Betul. Kalau begitu kenapa dia ubah air jadi anggur? Karena dengan dia tahu akibatnya orang-orang yang ada di pernikahan itu bisa mabuk. Betul. Saya mau menambahkan sedikit. Oh ya. Saya lebih mau memberikan jawaban mungkin sedikit. Oke. Kan saya juga pernah tanya ini ke guru, namanya Miss Wilsa. Saya tanya Tapi guru. di upload. Iya. Saya pernah tanya guru agama aku begitu. Terus saya bilang, kenapa itu minum itu tidak boleh? Karena Tuhan saja pernah bikin air jadi anggur. Nah, itu perbedaan konteks, perbedaan zaman. Nah, dulu tuh di zamannya Tuhan Yesus itu, di saat orang bikin pesta, kalian tahu enggak, bikin pesta pernikahan itu di zaman dulu, itu bukan cuma 1 hari, itu bisa 1 minggu sampai 1 bulan. Betul. Jadi apa ya? Di saat apa ya? Orang pengantin cowoknya menunjukkan dia itu capable untuk menikah dan tanggung jawab sama istrinya, itu dari persiapan selama itu pernikahan. Jadi selama disuplai makanan, minuman, termasuk anggur salah satu item utama itu harus ada. Jadi pas-pas itu pernikahan, tiba-tiba anggur ini cowok habis. Nah, di saat anggurnya habis itu bisa apa ya? Memberikan dampak yang buruk ke pernikahannya, di mana kita bisa lihat pernikahan itu sebenarnya hal yang suci dan baik. Jadi menurutku Tuhan Yesus ubah itu aja jadi anggur dengan bukan dengan tujuan untuk bikin orang mabok, tapi lebih ke apa ya, membantu ini pengantin supaya pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Sesimpel itu dia. Kalau menurutku. Enggak lah, beda lah. Beda apa? Jadi Tuhan itu sebenarnya bukan saat dia melakukan miracle, dia bukan mempromosi wine loh, bukan. Betul. Kalau kalian harus tahu konteksnya itu, bahkan yang waktu Tuhan sebelum mau ditangkap ya, dia kan kasih roti dan dia kasih
bahkan dia punya disciple itu wine loh, minuman anggur. Makanya kita setiap kali makan roti sama ini tuh untuk memperingatkan ya kematian Tuhan. Nah, itu artinya waktu Tuhan kasih misalnya wine ke disciple-nya, bukan artinya dia mempromosi wine, bukan. Betul. Tapi dia memberikan simbol kalau wine ini adalah seperti darahnya Yesus. Jadi bukan seperti yang diceritanya yang kau sama yang itu pernikahan. Bukan artinya Tuhan do that miracle itu dia mempromote that wine. Doesn't mean that. Tapi kan di satu sisi, menurutku kenapa dia ubah menjadi hal yang lain. Dengan saya tahu dia tidak ingin mempromosikan anggur ya, tapi dia ingin melihatkan mujizat ya toh. Iya. Tapi kenapa harus anggur dengan kita semua tahu itu berakibat loh. Saya kan bilang akibatnya, konsekuensinya bisa bikin orang mabuk. Jadi di konteks itu, di tradisi, makanya tadi gue jelaskan keperluannya mereka itu apa sih? Anggur. Kalau keperluannya anggur saat itu ya yang paling relevan Tuhan mengubah itu ya anggur. Menurutku dengan betul tradisi, tapi tidak semua tradisi itu benar. Oke. Tapi ini tahu wah, kalau dia ubah airnya jadi ikan bakar lain gitu. Kan ini harus anggur karena Kalau sosok dia ubah sayuran. jadi Masih apa? banyak ya. Airnya Jadi- anggur jadi yang habis. Jadi Coca-Cola. Tidak ada Coca-Cola zaman Teh. Kenapa enggak teh? Hmm. Dia kan Tuhan. Dia harus tahu dong yang mana benar, yang mana tidak. Tapi begini, Karena di soalnya pernikahannya. Iya betul, ya, betul memang mungkin akan membuat reputasinya jelek. Tapi masa sepadankah reputasinya sebuah reputasi pernikahan jadi jelek? Aceh sini kau Aceh. Pernikahan jadi mabuk. Nah, kenapa pernikahan Nah itu menikah? Lagi di podcast. lagi di podcast dulu. Tapi dia very sober ya. Very sober, very sober. Tanya ke lu pertanyaan. nah oke. Tadi guys, nah begini Aceh begini. Kita kasih Aceh konteks. Kan tadi Tobi baca ayat. Dia bilang kalau Tuhan menyarankan, mengadvise supaya kita tidak minum wine atau alkohol karena nanti konsekuensinya mabok. Iya. Oke, terus saya tanya dia, terus begitu kenapa Tuhan ubah Air jadi wine ya. di suatu pernikahan? Nah, dia bilang kalau itu tuh tradisinya orang zaman dulu. Karena kalau umpama wine-nya kurang, nanti dampaknya ke pernikahannya jelek. Terus saya bilang, kan tidak semua tradisi benar. Tuhan sudah mengadvise loh. Ada di ayatnya dari Tobi baru baca, janganlah minum anggur karena nanti bisa berakibat mabok, yang mana akan menuju ke dosa. Kalau begitu, dengan dia tahu anggurnya habis, kenapa dia mau ubah air jadi anggur yang bisa mengakibatkan konsekuensinya orang-orang di pernikahan itu mabok? Oke, sudah. Sudah saya Udah. bisa jawab. Seperti tadi yang saya tadi Dia ngomong. lebih merelakan dia tahu supaya biar pernikahannya reputasinya selamat, tapi biar ini nanti bisa mabuk tidak peduli. Nggak mungkin kok. Jadi yang tadi Saya nggak mau. jadi yang seperti yang tadi saya ngomong, kalau Tuhan itu kita tidak bisa mengerti apa pikirnya Tuhan dan apa cara actionnya Tuhan. Karena banyak orang Farisi itu dia sangat contradicting saat Tuhan memberikan parable. Tuhan tanya A, orang tanya A, Tuhan jawab B, kan nggak nyambung. Tapi dia mau kasih sebuah life lesson dari dia punya parable. Nah itu cara kerjanya Tuhan, kau harus mengerti. Jadi Tuhan do something that for us ini contradicting sama apa yang Tuhan ngomong ke kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita mau sesuatu. Nah dalam konteks ini seperti yang saya ngomong, saat Tuhan do that miracle, itu dia kasih ada anggur, ya, dan juga saat dia juga kasih ke disciple-nya ini wine, itu bukan arti dia mempromosi sama sekali. Dia bukan mempromosi, tapi dia memberikan Wine. sebuah lesson dari arti itu. Itu semua adalah simbol. Simbol. Ini adalah simbol, ini adalah Begini real. lah, jadi kita tahu Tuhan bukan ingin mempromosikan alkohol, kita tahu, kita semua tahu gitu, kita dapat gitu. Oke. Tapi kenapa Tuhan menjadikan simbol anggurnya yang dia larang untuk minum sebagai simbol darahnya? Kenapa dia ubah jadi teh? Teh kan tidak dilarang. Kopi sebagai simbolnya. Again tradisinya itu seperti begitu, Ti. Tapi kan tidak semua tradisi benar. Saya tanya kau dulu. Ada beberapa tradisi yang salah. Silakan. Kau udah tradisi. Ini orang aneh semua. Tunggu tahu bicara. Saya kalau tidak tahu saya bakal bilang saya tidak tahu. Kalau Saya mau sembarangan. kalau saya di klub, tradisinya di klub itu saya minum.
Tapi saya minum juga saya tidak berdosa. Saya tidur di toilet begini. Jadi masih berdosa itu. Jadi kalau itu Habis minum. Artinya begini. Sorry. Kalau dia mabuk sendiri itu berdosa atau tidak? Ya berdosa lah. Mana bisa? Dia kan mabuk. Tidak merugikan orang lain. Oke, begini, Vin. Ini intinya pertanyaannya begini. Kau harus mengerti toh setiap aksimu itu kira-kira itu bisa membuat kira-kira setiap aksimu itu bisa memuliakan namanya Tuhan atau tidak. Itu dulu kalian harus ngerti. Saat Tuhan do that miracle, langsung kau tahu apa itu the first miracle by the way. Dan sejak itu orang langsung semua kerumuni Tuhan. Wih, ini orang Mesir dia bisa miracle kayak begitu. Jadi orang pandangannya bukan melihat, dia kasih orang mabuk, bukan. Dia pandangannya dilihat Tuhan. Dia lihat pandangannya bukan kayak Tuhan kasih mabuk orang, bukan orang fokusnya itu dia bisa ubah air ke wine loh. Gitu. Memangnya kalau Tuhan ubah dari air ke teh atau air ke kopi, orang-orang udah takjub. Orang-orang takjub juga kok. Betul tidak, Pak? Ya tapi kalau kenapa harus jadi kopi? Ini air dari kopi, kok kaget tidak? Nah, kembali lagi. Apakah saat kita minum dan kita mabok itu bisa memuliakan namanya Tuhan atau tidak? Atau malah jadi batu? Nah, tapi kan Tuhan yang ubah. Iya, kok Bagaimana? Kita kembali ke Kenapa kok mabok? Tuhan ubah biar jadi anggur. Masa disia-siakan? Ubah hasil kan ditambah. Tidak ada hubungannya dong. Ini tak kau tahu semua. Begini. Apa-apa? Bahwa di itu pernikahan tak ada mabok. Terus saya, kenapa kok mabok? Berdoa ini ada Tuhan di sini. Itu kan Tuhan jadi anggur. Jadi berarti artinya dengan Tuhan mengubah air menjadi anggur, dia menyediakan anggur, betul tidak? Jadi di Alkitab Betul tidak dulu? Dia catatkan. Dia berarti dengan kita bisa simpulkan dia menyediakan anggur tersebut. Baru Karena kalau dia kau mengubah dong. habiskan, kalau kau habiskan itu anggur, kau nggak bersyukur apa yang Tuhan kasih. Oke, itu sabar. Dan saya rasakan itu Apa? mujizat pertama yang Mujizat Tuhan pertama, lakukan. iya. Dan kita pas orang yang kayak takjub masuk kayak, ini Hargai. hasil mujizat Hargai, Tuhan ya. hargai. Ayo minum biar sampai mabuk udah bakal berdosa ya. Enggak, dengar dulu tahu. Saya bantu tahu itu semua. Udah, boleh sabar. Oke. Kali ini tuh saya tanya kalian pertanyaan lah. Kembali lagi sekarang orang yang bagi ke Aceh deh. Kan Aceh bilang dia mabok dan dia kayak begitu dia tidur toh. Ayo. Nah, tadi Aceh tanya apa? Itu dosa atau tidak? Iya. Nah, saya tanya kau lagi kembali. Apakah waktu kau lakukan itu kau jadi batu sandungan terhadap orang lain karena dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus di hidupmu, atau malah kau kayak gitu, Tuhan Yesus tahu gak? Kalau saya mabuk tuh berputar kira keluar loh. Baru kita Jiko joget juga. Iya, baru siap menyanyi. Iya. Begini Kak, saya bersemangat sekali Kak menyanyi Iya. lagu rohani. Tambah membarek ya. Iya. Orang lihat ini. Anak Tuhan ini. Padahal habis minum. Iya. Nggak tahu, kalau itu kan memang Tuhan ada bilang tubuhmu itu adalah bait Allah. Iya. Kau minum kan Dia merusak bait Allah. Tapi kenapa dia kasih kita wine? Nah, tapi kan memang di ayatnya bilang jangan mabok, tapi dia bilang jangan minum. Tapi tadi di ayat yang Tobi baru baca, dia katanya Tuhan mengadvise supaya kita tidak minum karena nanti akibatnya mabok. Oh iya. Nah, begini, sorry. Saya bisa bilang ulang lagi verse-nya Ya. Do not get drunk on wine. Jadi selalu ayatnya whisky boleh. Kan belum ada whisky. Jadi Lain whisky. oke. Mandi sudah. Do not get drunk. Do not. Aduh. Oke. Sabar, saya fokus dulu dah. Kita by the way akan stop 5 menit lagi Do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit. Jadi intinya Tuhan bilang apa? Jangan kau minum wine yang akan menyebabkan kau mabok. Apa filled with the Spirit? Tapi instead kau be filled with the Spirit. Jadi the Spirit itu apa? Tapi itu That's a good question. dulu. Oke. Orang itu tidak tahu bahasa Inggris, dia baca itu Spirit. Baru dia pergi toko alkohol misalnya di duty free bilang apa? Tobacco and spirits. Iya, tahu lah. Berarti kalau dia minum dia memenuhi dirinya sama spirit. Nah, itu betul. Itu orang tahu. Di bakal kita pikir apa kayak itu? Oke, kenapa? So, by the way ini ada next verse-nya Galatia. Drunkenness is least among the acts of the flesh that can keep someone from inheriting the kingdom of God. Oh, berarti tuh tidak ada Tuhan nge-advise kita tidak minum. Tapi Tidak. kontradiksi dong. Karena saya pernah dengar ayat kita bilang semua dosa itu levelnya sama. Tidak ada yang lebih dosa besar sama dosa kecil. Oh, betul. Memang. Tapi itu kenapa list?
Enggak, bukan list, Kan makanya is bukan list 1, 2, 3, among enggak. iyo. List, maksudnya LAST. Bukan. Bukan. Oh, LST. Jadi Oh. Pertanyaan kemabukan itu adalah salah satu list among the acts of the flesh. Jadi salah satu bentuk kedadiran. Berarti begini, kita setuju minum itu tidak mabok, tapi mabok itu kalau kita minum sampai mabok. Saya belum mabuk, saya tidak mabuk, saya sudah ngerti. Apalagi saya mabuk. Kalau minum itu tidak berdosa, tapi yang berdosa itu adalah ketika kita minum sampai mabok. Tidak tahu, tapi kalau orang mau puji-pujian, Iya. Kayak tadi Aceh bilang tahu. Betul, tapi kan satu sisi dengan dia sudah sampai mabok, kan dia bagian tubuhnya dong. Karena kan scientifically proven kalau kita minum wine secukupnya itu kan bagus buat jantung. Oke. Tapi memang kalau kita minum lebih bisa kena liver, bisa kena ke mata, bisa kena ke saraf. Jadi Oke. Kalau gitu karena waktu sudah hampir habis, kita akan tutup seperti begini. Tidak, lanjut lagi. tambah 5 menit. Enggak mau, nanti kita lanjut lagi. Oke, sabar. Dengar saya dulu makanya. 1 Corinthians 10 ayat 31. So whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Jadi kalau misalnya kalian mau minum wine untuk seru-seru, lakukan buat kemuliaannya Tuhan. That's all. Thank you guys. See you in the next episode. See you. Tunggu part 2.